selamat pagi saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat pagi kepada Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Kali ini pada tanggal 1 Mei 2026, aku akan memberitakan firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Kiranya bagi setiap orang yang mendengarkan maupun membaca firman Tuhan ini dapat diberkati dan dapat mengerti firman Allah yang hidup yang telah kita baca ini dan telah menolong kita dalam kehidupan dalam hidup kita ini. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepada Allah yang hidup, sebab Dialah yang berkata dalam hidup kita ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kudus, mulialah namamu. Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa menghapuskan kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu. Kami percaya padamu Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur atas hidup hari ini berkat kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, karena Engkau menguatkan kami, karena Engkau memulihkan kami. Bagi kami yang sakit, Engkau akan menyembuhkan kami semua tanpa melewatkan seseorang pun, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang mulia, Allah yang kudus, mulialah namamu, Raja di atas segala raja. Berkatalah dalam hidup ini Tuhan, kiranya kami akan membaca firman Tuhan Ibrani 11 ini Tuhan, ayat 1 sampai 40. Kiranya Engkau yang membuat kami memahami arti firman Tuhan ini dan menjadi sumber kekuatan hidup kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami percaya padamu bahwa Engkau Allah yang akan menolong kami, Allah yang akan membantu kami, Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami terpuruk dalam keadaan melebihi kekuatan kami Tuhan. Engkau akan melepaskan kami dari segala kejahatan kami Tuhan, maupun kejahatan yang akan menimpa kami Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Oleh karena itu kami akan mengasihi sesama kami Tuhan, karena Engkau lah Allah kami, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, amin. Perikop judul tema Ibrani 11, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan
Ka'at mempersiapkan Bakra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikannya itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk peluang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko
Setelah kakakku dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sunggaliku kurut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintaiku dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menurut mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari maka pegang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diajak dan dibela, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembala bara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Renungan firman Tuhan yang kudapat pada hari ini, karena iman segala yang mustahil menjadi sangat mungkin, sebab Allah berkuasa kepada kita melalui iman kita dan tindakan kita. Sebab iman tanpa tindakan itu pada hakikatnya mati, yaitu sia-sia dan percuma. Oleh karena itu, iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus, yaitu kita setiap hari membaca Alkitab pasti menimbulkan iman kita dan percaya bahwa Tuhan adalah hidup dan Dia setia dan menolong kita setiap saat. Oleh karena itu, aku percaya dengan iman ini kunyatakan segala penyakit, segala kerugian, segala kejahatan di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita semua, maupun saudara-saudara kita. Karena iman aku berkata, di dalam nama Yesus Kristus, kita akan dipulihkan, kita akan dikuatkan, kita akan disempurnakan dalam kasih Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Semua yang dapat terjadi oleh kehendak Allah kita sendiri. Haleluya, amin. Sebelum menutup firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Raja ke segala Raja, kami mengerti mengenai iman ini Tuhan, bahwa iman ini adalah penghubung antara kami semua dengan kasih Yesus Kristus. Sebab oleh karena itu kami butuh Kau untuk menumbuhkan iman kami, agar kami semakin kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan prosesnya sangat sulit untuk menimbulkan iman ini Tuhan. Oleh karena itu kami percaya padamu Tuhan. Kuatkanlah kami dalam menghadapi pencobaan. Sembuhkanlah kami dalam segala penyakit kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dan adil dan Allah yang baik Tuhan. Karena iman Engkau menyelamatkan orang-orang percaya Tuhan, termasuk diri kami semua, termasuk diri kita semua Tuhan, tanpa melewatkan seseorang pun Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Segala kekhawatiran
kita akan diserahkan kepada tanganmu yang kudus, 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 mulialah namamu, Raja di atas segala raja. Hari ini kita akan beraktivitas pagi hari sehingga memasuki malam hari. Kiranya Engkau melindungi kami dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi. Kita percaya bahwa Engkau bekerja untuk kami, membantu kami dalam segala usaha kita semua Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sama, Allah yang disembah oleh nabi-nabi dahulu. Begitu pula Allah kita yang mulia, yang tak pernah tinggal diam, yang akan selalu bergerak membantu orang-orang kita percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, saudara seiman.